Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Selasa, 9 Februari 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus, bab 7, ayat 1 sampai 13. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bergagas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena manusia Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan diri untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak perlu demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang arti penting perintah Allah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang ketidaktaatan para muridnya melaksanakan hukum yang dibuat oleh nenek moyang mereka, yang dibuat menurut adat istiadat nenek moyang bangsa Israel. Mereka mempertanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di dalam masyarakat yang tidak dilakukan oleh para murid Yesus. Berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Yesus mengatakan kepada mereka, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Apa yang Yesus katakan ini bukan
Pertama-tama untuk menentang segala yang baik, segala yang luhur dari segala sesuatu yang telah ada di dalam adat istiadat nenek moyang atau adat istiadat leluhur bangsa Israel. Bukan itu. Yesus ingin menegaskan dengan pernyataan ini bahwa oke, kamu menuruti hukum-hukum yang ada di masyarakat, tetapi apakah perintah Allah, hukum Allah itu sudah kamu laksanakan dengan sebaik mungkin atau tidak dalam hidupmu? Yesus ingin menekankan kepada mereka bahwa perintah Allah tidak boleh diabaikan, perintah Allah tidak boleh dikalahkan oleh adat istiadat nenek moyang. Meskipun di dalamnya terkandung nilai yang luhur, tapi perintah Allah adalah yang terluhur dari segala yang luhur yang ada di dalam adat istiadat nenek moyang bangsa Israel. Yesus ingin menegaskan kepada mereka untuk kembali berjuang, berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin, melampaui segala sesuatu yang ada, hukum yang ada dalam adat istiadat nenek moyang mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terkadang dalam menapaki perjalanan kita sebagai orang yang beriman, kita hanya taat pada hukum-hukum yang ada dalam kehidupan kita, baik hukum yang ada dalam keluarga kita, masyarakat kita, pemerintahan kita, dan lain sebagainya. Namun kita terkadang melupakan apa yang paling pokok, yaitu adalah perintah dari Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita kembali menunjukkan diri bahwa dengan bantuan Allah kita mampu menghidupi hukum-hukum Allah yang dianugerahkan kepada kita, perintah-perintah Allah untuk semakin bertumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Rahmat Tuhan membantu kita untuk menjadi pelaksana perintah